Oke, balik lagi di channel YouTube ini dengan gue Danu. Sekarang video kali ini saya akan mencoba kembali mereview tentang video review GPS tracker yang sebelumnya sudah rilis kemarin. Berhubung banyak di kolom komentar yang menanyakan dari kalian tuh informasinya kurang jelas mengenai GPS tracker ini, makanya di video kali ini saya akan coba panggil lagi Mas Fajrin untuk menjelaskan fitur-fitur dan fungsi-fungsi dari GPS tracker ini secara lebih dalam. Oke, langsung aja kita panggil Mas Fajrin. Ya, sekarang udah ada Mas Fajrinnya. Mas Fajrin, kemarin banyak banget di kolom komentar yang menanyakan kepada saya informasi soal GPS tracker ini kayaknya kurang tersampaikan dengan baik, karena masih banyak yang menanyakan GPS ini fungsinya seperti apa sih? Terus apa aja sih yang bisa dilakukan dengan GPS tracker ini? Seperti misalkan banyak orang yang bertanya, GPS ini sebenarnya bisa mematikan mesin dari jarak jauh. Terus soal sadap suara dan lain-lain itu seperti apa? Coba Mas Fajrin dijelasin lagi soal GPS trackernya ini. Oke, thank you Mas Danu buat undangannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan GPS tracking yang sudah direview sama Mas Danu ya. Nah, untuk sebagai bahan dasar aja lah, opening ya. Jadi sebenarnya GPS tracking itu nggak hanya dalam satu model ya. Cuman memang yang Mas Danu kemarin review itu adalah model heavy duty-nya. Ya, model yang memang saat ini sih dari sisi kompetitor tidak banyak yang gunakan. Karena mereka mungkin belum tahu banyak lah terkait dengan GPS tracking ini. Tapi dari sisi build quality-nya ini merupakan salah satu fitur build quality yang oke gitu, karena pengalaman saya di penjualan GPS tracking, alat ini sudah ada yang menggunakan sampai kurang lebih 8 tahun. Yang paling penting mereka adalah penggantian akinya secara rutin gitu kan, karena ini barang electrical, itu mereka awet. Dan ada juga pengalaman kami di penggunanya di alat berat itu kan gitu, seperti excavator. Itu aja yang memang tidak ada AC sama sekali lah di areanya, di kabinnya atau mobil-mobil trailer gitu kan, mereka ada pun AC tapi tetap panas areanya itu. Alat ini sudah bisa digunakan sampai kurang lebih 5 tahun gitu. Tapi ya namanya electrical ya, sehingga saya memberikan pengalaman-pengalaman yang memang digunakan oleh customer. Lanjut aja ya. Sorry Mas. Kemarin banyak juga yang menanyakan soal perpanjangan kabel ini. Nah, banyak dari teman-teman katanya mereka taunya GPS tracker itu simple aja, nggak ada kabel-kabel atau apa. Kok ini katanya lebih ribet? Nah, apakah benar lebih ribet atau kayak gimana Mas? Coba Mas. Nah, sebenarnya ribet ataupun nggak ribet, alat ini adalah alat yang digunakan atau diinstalasi oleh teknisi. Jadi kalau di kami sendiri pembelian itu sudah termasuk pemasangan, itu memang di sisi teknis bukan lebih ribet, tapi lebih advance ya dari sisi cara pemasangannya atau gimana. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, wah ini luar biasa. Dengan adanya perpanjangan kabel sebenarnya adalah memperkuat sinyal. Artinya di area-area yang memang sinyalnya lemah, GPS tracking ini bisa bertahan dan ya kita bisa gunakan atau perbandingkan gitu ya. Ada yang tidak pakai kabel dengan yang menggunakan kabel. Gitu. Dan yang kedua adalah GPS ini bisa disembunyikan. Jadi gini, GPS walaupun ini pakai kabelnya dicopot, ini sebenarnya GPS ini masih bisa sama fungsinya dengan yang tidak pakai kabel. Dengan adanya tambahan penggunaan kabel, itu kondisinya untuk memperkuat sinyalnya. Gitu kan kondisi kayak gitu. Jadi seandainya ada yang berusaha melakukan something terhadap kabelingnya, akan ketahuan karena sebenarnya si GPS tracking ini masih bisa memberikan sinyal atau notification. Jadi lebih oke kan manfaatnya dari sisi penggunaannya. Nah, kalau saya jelaskan secara rinci, ya, misalkan fitur-fitur yang sudah saya juga ikut nonton ya, yang Mas Danu upload itu, memang di situ banyak review basic yang harus disampaikan terhadap customer gitu ya. Iya, tapi memang penting juga karena kalaupun saya bantu menyampaikan dari sisi perbandingan atau apa, itu bukan lagi hal yang bisa saya sampaikan, tapi saya akan lebih memberikan edukasi terkait dengan fungsinya
si GPS tracking ini? Kenapa Oke. sih didesainnya seperti ini misalnya? Nah, ini sendiri kita akan coba liatin ya. Kemarin Mas Danu udah coba menunjukkan lah semuanya. Oke. Ada main GPS-nya, kemudian ada kabel-kabelnya semuanya gitu. Nah, kalau untuk dari sisi fitur-fiturnya, GPS tracking ini memiliki fungsi yang pertama dari sisi spesifikasinya dulu aja ya. Oke. GPS ini memang menggunakan teknologi GPRS. Ya. Ada yang bertanya, kenapa nggak 3G? Betul. Nah, gitu. Ha-ha. Kenapa yang udah zamannya 4G sekarang Ya, gitu? Wah, ini justru sebenarnya yang menjadi edukasi buat para customer. Sebenarnya gini, apabila kita gunakan 3G, kita tahu sendiri bahwa penyebaran 3G itu tidak seluruhnya merata banyak. Belum merata ya. Sementara kalau dari sisi fungsi, 3G itu hanya kalau kita menggunakan pengiriman gambar itu boleh lah 3G ya, internet streaming gitu. ya. Kalau ini hanya mengirimkan data. Oke. Jadi GPRS pun itu sebenarnya udah cepat banget. Oke. Bahkan ya komunikasinya itu kalau memang ada levelnya di bawah GPRS, tapi kan GSM tidak bisa menggunakan pengiriman data kan gitu. Nah, kemudian yang kedua apa lagi sih sebenarnya fungsinya dari sisi GPS tracking ini? Nah, kita juga bakal bisa lihat dari sisi spesifikasi bahwa GPS tracking ini prosesnya adalah dia mengirimkan sinyal ke server. Ya. Nah, kemudian dari sisi server itu akan mengeluarkan bit datanya dalam bentuk database di built-in. Kalau dari sisi kami sendiri itu kondisinya kami bentuk atau developing ya dari sisi aplikasi itu dia bisa memonitoring posisinya itu dengan menampilkan secara visual. Gitu. Padahal fungsinya sendiri dia bisa melalui SMS juga sih sebenarnya untuk mengetahui si GPS tracking ini gitu. Nah, selanjutnya lagi ini bit quality-nya Mas Danu juga udah lihat ya di sini bahannya sudah menggunakan aluminium ya sebenarnya. Dia yang bisa menahan panas itu karena aluminiumnya. Nah, itu fungsinya. Kenapa sih harus bisa tahan panas? Karena di dalam GPS ini ada mainboard. Nah, mainboard sendiri seandainya dia terlalu panas itu bisa gampang rusak lah hitungannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti detail selanjutnya saya akan jelaskan di aksesoris sosis lainnya. Oke, tadi kan kita bahas dengan ini ya mainnya ya atau GPS-nya, device-nya. Kemudian di yang Mas Danu itu saya juga lihat bahwa kita bisa loh memantau perselingkuhan ya kan gitu. Nah, biasanya sih di beberapa customer kami memantau perselingkuhan itu metodenya ada dua. Yang pertama mereka melihat langsung posisinya sekarang ada di mana, kemudian rekaman jejaknya itu bisa dari sampai 90 handphone hari. Atau dari bisa dari handphone, bisa dari laptop, di multi platform sih sebenarnya yang kita gunain. Selanjutnya lagi dari mana sih sebenarnya bisa mantau perselingkuhan? Betul. Jadi kita bisa lihat menghubungkan antara yang ada di platform yang ada di device, posisinya ada di mana. Misalkan kita sudah bisa fiturnya itu sampai tahu mesinnya on atau off benernya kan gitu. Melihat status kendaraan. Iya, status kendaraannya itu mesinnya on atau off. Kemudian kita bisa lakukan sadap suara. Jadi kita simpan ini di area tersembunyi dan ini mikrofonnya khusus. Dia frekuensinya dia menggunakan frekuensi rendah sehingga suara musik itu kan posisinya stabil ya. Kalau yang menggunakan dia frekuensi yang bergerak. Makanya yang paling penting sih sebenarnya jangan sampai pintu kaca dibuka sebenarnya. Ya kita tahu sendiri lah mobil sekarang udah pakai AC lah, pasti kan mobil pribadi. Ya mereka pintunya ditutup, suara musik itu jadi background. Itu bisa langsung dengerin sadap suara. Jadi mungkin teknologinya kayak misalkan mikrofon handphone ya, ketika kita lakukan telepon di diskotik atau apa yang suaranya bising tetap kita bisa dengar. Nah, kurang lebih seperti itu teknologinya. Jadi kita bisa dengerin apa aja sih pembicaraannya. Walaupun mungkin saat ini tidak direkomendasikan untuk bisa merekam, karena kalaupun merekam kita agak bingung untuk mencari hasil rekamannya. Jadi khusus untuk sadapnya ya. Gitu. Tapi kalau perjalanannya kita rekam karena sistemnya menggunakan database-nya itu dia text file dikirim, kemudian kita keluarkan lagi sebagai database untuk memonitor. Berarti sadap suara ini real time ya, bukan rekaman ya? Real time, bukan rekaman. Jadi tinggal one click. Jadi sebenarnya dia hanya ngeklik untuk mengirimkan sebuah perintah, kemudian tinggal telepon ke nomor GPS-nya. Dia langsung bisa dengar suara sebenarnya seperti apa atau obrolan yang ada di mobil. Tanpa orang yang ada di dalam mobil itu tahu kalau pasti, kita lagi menyadap. Karena yang kita pasang itu adalah mikrofon, bukan speakerphone. Jadi dia tidak hanya satu arah ya berarti ya. Gitu komunikasinya.
Oke, selanjutnya lagi dari sisi fitur ada juga yang nanyain, kok bisa sih sampai matikan mesin dari jarak jauh? Nah, itu dia. Sebenarnya teknologinya Banyak tuh Mas yang tertarik soalnya di Iya, kolom komentar, betul. masa sih bisa matiin mesin dari jarak jauh Nah, gitu? Apakah kan- nggak bahaya buat mobilnya gitu kan? gitu. Nah, kita sudah berpengalaman ya, apalagi perusahaan kami sudah berdiri hampir sekarang itu berjalan sampai 7 tahunan kita ya di bidang GPS tracking. Jadi sebenarnya teknologinya tuh bisa banget sebenarnya, karena apalagi buat orang-orang yang cukup tahu lah bagaimana sih teknologi kelistrikan sebenarnya. Yang kita gunakan di unit itu adalah relay. Jadi koneksinya adalah kita melakukan pengiriman data terhadap main GPS-nya, GPS-nya, kemudian dengan cara apa tuh Mas kita ngirimnya? hanya lewat aplikasi sekali klik. Oh, Gitu. okay. Kemudian bahaya apa enggak? Kita sudah melakukan prosedural. Kemudian merusak kelistrikan apa enggak? Tidak sama sekali ya kondisinya, karena kita sudah mengambil jalur yang aman. Oh iya, kalau nggak salah saya sempat baca di kolom komentar itu katanya dia pernah pakai GPS di kendaraan yang baru keluar dari dealer. Nah, terus ada masalah dan dia susah untuk mengklaim garansi kelistrikannya. Itu benar apa enggak, Mas? Nah, mungkin buat mereka yang tidak, ya maksudnya ya buat orang yang belum advance cara pemasangannya bisa jadi. Tapi kalau dari kami, customer kami adalah salah satu dealer. Bahkan dia dealer mobil besar. Jangankan ya, bukan hanya merekomendasikan. Mereka itu benar-benar jadi customer kami. Jadi kondisinya, jangankan unitnya udah sampai ke customer, mereka ini dijadikan sebagai gift gitu terhadap customer. Jadi beli mobil penjualan tambahan mungkin ya. Pakai penjualan tambahan yang kondisinya mobilnya belum dipakai, dipasangin GPS. Karena mereka berharap bahwa mobil yang digunakan sama customer ini bisa terpantau dan aman oleh si customernya sebenarnya. Kita tidak memberikan akses kepada si pengusaha mobilnya, tapi kita berkomunikasi langsung. Cuma mereka menjembatani kami gitu ya. Wah, ini mobilnya mobil baru gitu. Ini salesnya si kendaraan juga menjadikan ini hadiah, dan ini tidak merusak garansi warranty selama teknis pemasangannya dilakukan dengan baik dan benar. Oh, ada SOP-nya. Iya, ada SOP-nya, pengambilan kelistrikannya gitu. Dan kita juga jamin bahwa ini aman lah hitungannya. Berarti untuk pihak penjual mobil atau kita sebut dealer itu, alat GPS ini bisa jadi sebagai perangkat atau aksesoris tambahan yang mereka bisa jual terpisah ya, misalkan. Betul. Kalau sebelumnya kan kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan dealer mobil menjual mobilnya itu pasti ada iming-iming tambahan seperti kayak kaca film gratis, kaca film atau apa. Ini bisa jadi salah satu produk tambahan juga ya. Jadi produk tambahannya, karena buat mereka ini juga salah satu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Gitu ya, bayangkan aja ya, seperti yang juga Mas Nanu bilang bahwa harga mobil dengan harga GPS tracking itu ya persentasenya bisa dihitung sendiri lah. Saya tidak akan menyebutkan berapa jumlah persentasenya, tapi persentasenya bisa dihitung sendiri. Yang kondisinya kalau dilihat dari fungsinya, keamanannya, bahkan uniknya ada customer kami yang kalau udah kehilangan, mereka mau bayar 10 kali lipat dari harga GPS tracking, mereka berani bayar. Karena masih tetap lebih mahal mobilnya. Karena masih tetap mahal mobilnya, tapi ya kita nggak bisa melakukannya kalau mobilnya udah hilang. Makanya kita antisipasi dengan GPS tracking. Itu yang paling pentingnya. Kemudian teknologi atau teknisnya yang jelas dia menggunakan relay. Relaynya nanti dipasang. Nah, si GPS tracking ini sebagai pengatur relaynya. Gitu. Jadi fungsinya si GPS tracking ini sebagai pengatur relaynya. Dari sisi kita cuma one klik langsung bisa mati mesinnya. Nah, tapi bukan langsung bahaya, mesinnya. Mas? Nah, teknis yang kita pasang sebenarnya bukan langsung mati kepada mesinnya. Gitu. Jadi kita sudah putus area jalurnya yang kondisinya mobilnya minggir, berhenti, baru langsung mati. Oh, jadi nggak langsung lagi jalan di tol terus dimatiin tiba-tiba langsung mati mobilnya. Ini teknologi nggak seperti itu, karena kita juga agak khawatir kalau kondisi kayak gitu, takutnya lagi di turunan misalnya kan gitu. Jadi kita sudah mengambil jalur yang kondisinya saat mobilnya menepi atau berhenti atau di area yang nggak mungkin jalan terus ya misalnya kan gitu, itu di-cut, mereka akan berhenti, mati lah hitungannya. Oh gitu. Fungsinya itu yang fitur-fiturnya. Nah,
Kalau dari sisi penting atau enggaknya, ini sudah sangat penting, Mas. Jadi bukan hanya karena saya penjual GPS tracking ya, tapi yang harus dilihat adalah dari sisi manfaatnya. Apalagi di era yang sekarang kita juga banyak baca di berita, dikhawatirkan kriminalitas makin meningkat lah hitungannya seperti itu. Saya sih berharap bahwa pemilik kendaraan harus sudah mulai memikirkan mengamankan asetnya, gitu. Karena fungsinya dari GPS tracking ini adalah sebagai pengaman aset, alat tambahannya, pengaman aset dan pengendalian. Dan ya seperti kita tahu bahwa fiturnya bukan hanya sekedar takut mobilnya hilang ya, kita bisa playback, kita bisa tahu kemana aja si mobil ini bergerak. Jadi kita bisa playback juga ya Mas? Oh iya bisa, sampai 90 hari ke belakang. Jadi kalau Mas Danu sekarang kan saya tahunya kan cuman ya mungkin 1 hari atau 2 hari ya, mungkin misalkan kalau bisa berbulan-bulan itu saya juga agak ragu ya, kira-kira memang bisa apa enggak. Dari sisi kami yang kita gunakan adalah teknologinya di server kita menyediakan storage yang bisa sampai 90 hari. Jadi seandainya mau di playback ya mungkin ya untuk pengguna pribadi, saya tanggal segini benar kok pergi ke sini, atau misalkan banyak pengguna logistik, saya benar kok ke arah sini. Oh iya, tinggal kita tentukan tanggalnya berapa, seperti halnya CCTV, kita bisa playback. Dan ini datanya sudah pasti akurat. Karena dari sisi sistem yang kita gunakan di server, itu full data yang diterima adalah dihasilkan dari si GPS trackingnya. Nah ini menarik nih Mas. Kita bicara soal playback atau penyimpanan data ya. Dan itu kan sifatnya kalau menurut saya pribadi ya, privacy. Jadi ketika misalkan apakah timnya Mas gitu benar-benar menjamin tingkat kerahasiaan datanya itu kepada si customer agar tidak bisa dilempar ke pihak ketiga, misalkan kayak gitu, kayak gimana Mas? Ya, kami kan sangat-sangat privasi itu kan. Iya. Kami ini adalah perusahaan yang memang sudah terdaftar, punya legalitas, dan kami punya reputasi sebenarnya. Sehingga kami pun berani menjamin apabila ada pemilik perusahaan seandainya membutuhkan NDA, Non-Disclosure Agreement, sebagai sebuah tanda bahwa trustnya bahwa kami tidak akan membocorkan atau memberikan data itu kepada pihak lain selain customer yang memang memiliki si kendaraan itu sendiri. Bahkan ada juga singkat cerita bahwa istrinya yang memasang tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya suaminya tahu bahwa mobilnya dipasangin, suaminya datang ke kami, mereka menuntut seperti apapun kepada kami untuk bisa memberikan data, karena yang pasangnya itu bukan si suaminya, ya istrinya, dan kami sudah menelpon terhadap istrinya bahwa apakah boleh saya share datanya atau tidak, dan jawaban istrinya tidak, ya kami tidak akan memberikan itu. Nah itu juga sebagai tanda bukti bahwa kami memiliki reputasi untuk menjaga data yang memang ada di GPS tracking. Secara legal itu sudah sangat kuat ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, artinya seandainya dibutuhkan NDA buat perusahaan, mungkin kalau personal agak sulit ya untuk NDA. Mungkin kalau buat perusahaan, seandainya dibutuhkan NDA, kita siap, dan kita memang perusahaan legal yang memang terdaftar lah di Indonesia. Gitu. Lalu nih Mas nih, saya agak sedikit tertarik melihat banyaknya kabel ini. Ini fungsinya apaan aja ya Mas? Kok banyak banget? Sedangkan saya pernah lihat GPS yang lain ya, hanya simpel, ada beberapa kabel aja, kok ini sampai banyak gini ya Mas? Gitu. Jadi sebenarnya gini, GPS tracking yang Mas Danu review itu ya, 103 ini merupakan GPS tracking yang memiliki fitur yang beragam. Optional sensornya bisa digunakan banyak. Cuman ini bentuknya opsional ya, buat beberapa perusahaan seperti hanya perusahaan logistik bisa menyampaikan kepada kami bahwa kebutuhannya seperti apa. Di sini Mas Danu bisa sampai memonitoring buka pintu. Nah mungkin kalau yang di GPS yang nggak banyak kabel, yang kabelnya sedikit ya, itu nggak sampai ke pintu. Ini bisa tahu jam berapa buka pintu, jam berapa tutup pintu. Itu sudah bisa. Itu biasanya digunakan untuk perusahaan logistik yang mobil box ya belakangnya. Gitu. Kemudian di sini sudah bisa tahu temperatur sensor. Jadi bisa tahu bahwa si mobil ini
sekarang kondisinya berapa derajat dan berapa derajat misalnya, itu bisa dihubungkan biasanya kayak cold storage itu bisa Oh digunakan. iya, untuk mobil-mobil box yang Ya. menyimpan freezer gitu ya. Selanjutnya lagi di sini sudah bisa ya ini untuk buka pintunya. Untuk taksi sendiri sebenarnya kita gunain bisa tahu sampai ke ada penumpang apa enggak di unitnya. Oh iya? Iya, sampai ke fitur itu karena di salah Dia satu fitur mendeteksi tabel ada itu- penumpang atau iya, enggak dari karena mana, kita Mas? kita hubungkan dengan optional aksesorisnya kita yaitu sensor duduk. Oh, Nah, dia bisa tahu siap. di dalam mobil itu ada penumpang apa tidak. Oke, Nah, oke. Dan lainnya lagi adalah sampai ke fuel sensor. Tapi ini Oh. optional, jadi biasanya dipasangin di salah satu unit. Kita bisa tahu sekarang bensinnya berapa, kemudian penggunaan bensinnya berapa. Itu juga salah satu fitur yang memang ada di alat heavy duty ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya walaupun ini GPS tracker fungsinya pada dasarnya fungsinya memang untuk tracker ya. Iya, betul. Tapi dia memiliki fungsi-fungsi tambahan lain yang bisa berguna untuk nggak cuma. Saya rasa ini fungsi yang tadi Mas sebutin kayaknya nggak mungkin digunakan sama perorangan ya. Kayaknya Ya. itu lebih kepada fleet management mungkin kayaknya. Betul, Mas, ya? jadi kita bisa gunakan ini sebagai bahan dasarnya ya, atau Hmm, penarik oke. datanya untuk FMS, Fleet Oke. Management System, khususnya buat biasanya company-company yang membutuhkan data itu. Gitu. Lalu selanjutnya Mas, kayak misalkan ada saya pernah ngelihat GPS tracker itu dia ada sensor untuk mengetahui bahwa si pengendaranya itu sedang dalam keadaan bahaya atau seperti apa. Nah, Bisa gimana? oke ya, satu lagi ya, mungkin yang kelewat. Ini ada tombol namanya SOS button sensor. Tapi jarang sih dipasangin ya, karena di sini memang punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya adalah kalau misalkan unit tersebut terjadi kecelakaan, accident, atau amit-amit ada yang mau berusaha begal ya, misalnya gitu. kan gitu, dia hanya cukup tekan tombol ini selama 3 detik. Nanti dari sisi server akan mengirimkan informasi kepada nomor yang didaftarkan. Misalkan Mas Danu pasang, daftarin nomor istrinya misalnya gitu. Nanti ini tekan tombol selama 3 detik, istrinya akan dapat alert. Oh, di mana posisi Mas Danu ini yang terjadi something lah hitungannya, atau terjadi gitu. accident. Nah, itu fungsinya sebenarnya. Berarti kayaknya kalau lihat fungsinya seperti itu agak kontroversial juga ya Mas ya. Ya. Ketika kita ingin memasangkan GPS secara tersembunyi, kan otomatis ini harus kelihatan sama supirnya ya Mas ya. Itu yang makanya saya bilang ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi di beberapa customer kami ada juga yang pasang GPS tracking itu bukan untuk ya takut kendaraannya hilang 100% bukan. Tapi dia ingin memanajemen. Artinya ya seandainya terjadi something lebih berat lagi atau lebih berharga lagi adalah orangnya sebenarnya. Nah, ini fungsi GPS-nya, dia hanya cukup tekan tombol ini selama 3 detik. Ya amit-amit terjadi something sehingga mobilnya menabrak atau ya takutnya ada begal atau apa di ini walaupun ini tersembunyi, nanti tombol rahasianya dia tekan selama 3 detik, nanti dia akan ngirim alert sehingga ketahuan di mana posisinya sekarang saat dibutuhkan ini si alertnya. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan, penggunaan fitur yang satu ini hanya terkhusus kepada orang-orang yang kendaraan pribadi aja. Misalkan ya, saya pengen pasang GPS atau mengamankan mobil saya pribadi yang mobil saya notabene tidak dipakai sama orang lain, Iya, gitu kan. kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk perusahaan saya rasa banyak perusahaan yang pada umumnya memang nggak mau ketahuan sama si supirnya atau ya misalkan kurang lebih gitu. kayak gitu. Ini fiturnya ya. Yang jelas sih sebenarnya gini. Yang kita bisa sampaikan bahwa semakin banyak fitur berarti makin banyak manfaat. Tinggal mau yang diambil manfaat yang mana sebenarnya kan kayak gitu. Bahkan di salah satu customer kami gunakan GPS tracking ini untuk sensor getar juga ada sebenarnya. Ini nggak ada di kabel di sini ya. Ini ada salah satu fungsi dia adalah untuk bisa sehingga bisa mengetahui percepatan seandainya cara mengemudinya kurang oke gitu. Karena kita juga di salah satu monitoring premiumnya kami sudah bisa mengkondisikan bahwa dengan pasang GPS tracker ini kita bisa melihat atau menilai bagaimana cara si supir itu grade-nya lah, habitnya. Apakah dia oke, misalnya A, B, C, D sebenarnya itu jadi mungkin sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Ya betul, karena
bisa jadi dia membawa penumpang misalnya kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah saya tambahkan ya untuk review secara dalam terkait dengan GPS trackingnya sendiri. Oke, satu lagi Mas. Tadi banyak banget fitur yang Mas jelasin ya. Apakah dalam paket penjualan sudah dapat fiturnya semua seperti ini? Atau gimana? Misal saya beli satu GPS ini, apakah saya dapat semua fiturnya? Misalkan dapat, apakah mempengaruhi harganya? Atau kayak gimana? Satu fitur ini ada harganya atau sudah Ini dalam nih, satu paket penjualan Mas? kita ada dari sisi ini kita dalam satu paket penjualan sebenarnya. Nanti ada beberapa fitur yang memang additional yang tidak banyak digunakan lah hitungannya. Itu memang jadi optional. Jadi nah, kalau untuk detailnya mungkin Mas Danu bisa arahkan mereka untuk bisa menghubungi kami. Siap. Oke Mas, kalau misalkan kira-kira ada lagi nggak yang harus dijelaskan? Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Oke, kalau begitu, kalau misalkan video review ini sudah cukup jelas menurut kalian, mungkin makasih banyak Mas udah dijelasin lagi, udah bantu saya untuk menjelaskan lebih dalam lagi soal GPS tracker ini. Semoga memang informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Makasih udah datang lagi di sini. Siap. Gitu. Share informasi ini bila informasi ini bermanfaat buat kalian, like bila kalian suka, dislike bila kalian gak suka. Kita ketemu di video kita selanjutnya. Ciao.